นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสกัจจังธัมโมโสตโพติ. Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada Romo Pandita, Upasaka Upasika, saudara sedama yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam ini kita melaksanakan anumodana dan terima kasih kepada pendok meditasi Asli Jaga Sempurna, panitia para Bhikkhu Sangha yang bersiapkan tempat yang luar biasa bagus untuk kita. Upacara begini sebetulnya semuanya dari pengalaman hidup. Pengalaman itu adalah semua bawa kebajikan ke sini. Nah, umat juga ada kebajikan umat. Bhikkhu juga ada kebajikan bhikkhu. Masing-masing punya paramita. Tetapi paramita satu tempat begini sebenarnya tidak setiap hari. Karena demi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Bhante sampaikan setiap tahun untuk kegiatan Patidana ini seperti kita tepuk tangan. Tidak mungkin satu orang berbunyi, harus kiri dan kanan. Nah, bermaksudnya apa? Patidana adalah kita sebagai orang yang masih punya jasa kebajikan seperti bersaudara, ingat saudara, nah, saudara ingat saudara, adalah kebajikan yang kita lakukan. Apakah tadi lewat berdana, barang-barang atau jubah, apakah lewat berdana makanan pun, apakah ikut sampai saat ini ke wihara atau ke pondok secara langsung, ikut baca parita, ikut meditasi, ikut mendengar dhamma, sampai puncak adalah pelimpahan jasa. Ini menjadi Patidana. Nah, yang kita berkumpul saat ini untuk Patidana. Kalau leluhur kita, guru kita, dan semua makhluk yang berada di sekitar di sini pun, para dewata pun, atau semua makhluk, mereka itu datang untuk turut bergembira. Nah, jadi ada dua sisi ya. Satu, saudara yang masih hidup berbuat baik. Satu lagi, saudara yang telah meninggal dunia, anumodana kebaikannya. Anggap aja terima kasih. Nah, jadi ada satu terima, ada satu kasih. Jadi disebut terima kasih. Kalau dalam batin itu, jangan putus asa bahwa Bhante sejak saudara saya meninggal dunia, saya nggak pernah kasih mimpi, mungkin sudah nggak ada lagi. Bukan. Saudara yang kita meninggal dunia sebenarnya itu cuma usia badan jasmani. Yang dikremasikan, yang dikuburankan itu semuanya cuma tanah air api angin yang ada di tubuh kita. Bakar tanah, bakar air, bakar api, bakar angin. Te orangnya bukan di api itu.
Orang sebenarnya batin, tidak ada kematian. Kalau kematian itu ada dua ya. Kematian fisik disebutkan cuti. Cuti itu cuma pindah dari satu tempat ke satu tempat yang terbaru. Disebutkan kalau bahasa kita meninggal dunia. Seperti kita suka suruh para pantai meninggalkan luang ada masalah itu. Suka omong kan, selesai upacara para biku sangka akan meninggal luang ada masalah. Berarti suluh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bahasa kita itu adalah pindah alam. Alam kita udah waktu udah habis adalah usia badan jasmani, bukan usia batin. Usia batin kita masih utuh. Seperti kita ambil lilinnya. Ambil lilinnya. Sebenarnya bukan pindah lilin, pindah cahaya lilinnya. Paham nggak? Makhluk kita ini seperti setelah kita meninggal dunia, yang nyambung itu, nyambung nyawa itu adalah ambil lilin satu, ambil cahayanya pindah. Bukan ambil lilinnya pindah. Lilin itu tetap habis di tempat. Usia kita habis karena waktunya habis usia kita. Dan bukan usia batin. Usia batin masih terlanjut cuti. Masih lanjut pindah dari alam manusia ke alam lain. Nah, ini berarti cuti itu bermaksud pindah saja. Maka tadi kita dengar, daripada kita pindah rumah, sedih, nangis karena salah paham. Badan kita pindah alam, demi melahir kembali lagi, kita tidak kelihatan doang. Mana tahu di satu sisi bisa juga lahir kembali di satu keluarga sendiri lagi, 2 kali, 3 kali. Ada juga pindah cuma satu rumah sebelahnya doang. Ada juga pindah beda kampungnya saja. Jangan anggap kematian itu tidak boleh. Kita takut. Kalau takut kematian berarti kita takut kebenaran. Yang kita takut kebenaran itu nggak ada manfaatnya. Lebih baik terima kenyataan. Karena ini memang semua ada usia. Lahir, usia tua, sakit, dan kematian. Dipindah secara hidup dengan pindah, puncak pindah. Kalau tanya di sini kita semua juga pindah dari anak baby, betul nggak? Anak kecil pindah ke anak dewasa, tetapi masih lanjut doang. Badan pindah dari kecil pindah ke dewasa. Lihat foto udah berbeda. Beda. Kalau saat kita sudah dewasa pindah ke usia tua juga mukanya beda lagi. Padahal orang itu. Nah, dari usia tua pindah ke sakit lagi. Dari sakit pindah ke kematian. Dari kematian pindah lagi ke alam selanjutnya. Nah, itu yang kita disebutkan cuti. Nah, cuti. Kalau pati santi atau pati sonti namanya lahir kembali lagi. Jadi ada dua. Cuti satu, pindah ke pati santi. Meninggal dunia supaya pindah ke tempat yang lain sesuai dengan karma masing-masing. Seperti kita pindah cahaya lilin. Nah, lilin itu masih hidup. Tetapi ambil cahaya. Itu namanya karma di batin. Di batin itu karmanya di batin. Bukan di fisik. Fisik itu cuma alatnya saja. Cuma alatnya saja. Ibaratnya adalah alat ini siapa sih pakai nggak habis. Jangan pula-pula. Semua kalau pakai pasti habis. Tidak pakai juga habis. Karena ada usia, semua usia. Jangan bilang yang lain boleh habis, aku nggak boleh habis usia. Siapa yang omong? Siapa yang buktikan? 200 tahun, 300 itu masih utuh. Sesuai dengan keinginan. Saya minta dari tanggal lahir, saya mintanya 300 tahun. Ada tulisan? Tidak ada. Nggak yang berani lahir, nah ada. Kematian itu nggak yang berani tulis. Ada tulis nggak di KTP? Lahir kapan, matinya kapan? Ada nggak? Nah, berarti nggak berani, berarti 50-50, betul nggak? Jangan bilang, nggak, aku masih banyak lah.
Banyak orang mau panjang umur pada tanya saat dia mabuk. Dia jawabnya benar. Mintanya saya nggak bakal mati. Kenapa? Saya nih nggak yang mau. Jadi mau diambil nyawa begini nggak ada manfaat katanya. Oh begitu ya. Manfaat nggak manfaat, gimana pun juga peti mati di depan mata kita. Makhluk-makhluk di dunia ini banyak sekali yang kita lihat dan tidak kelihatan. Kalau hitung alam 31 alam. Dan malam ini alam yang kita sedang bantu mereka adalah alam peta. Alam peta itu dari Sang Buddha memberikan contoh cuma 12 jenis makhluk peta. Sebenarnya masih banyak jenis. Tapi upamanya 12 makhluk peta. Ada satu makhluk peta yang kita harapan besar. Peta yang kita bisa bantu adalah nama Pak Radhatu Patsilika Peta. Peta ini peta yang intinya karma sudah sangat ringan. Sangat ringan. Seperti upama kita kenan hukum. Mungkin 1 minggu lagi akan dapat kebebasan. Nah, jadi sudah ringan hukumnya. Ada makhluk peta yang masih berat sekali. Seperti masih tutup karma baiknya. Tutup kebahagiaan. Banyak sekali makhluk peta yang makanannya bukan kebajikan. Kebajikan itu jasa sudah mulai muncul sendiri. Anggap kita sakit berat, masih minta tolong sama dokter. Adakah impulsnya? Kadang-kadang dokter harus kontrol makanan kita sendiri. Kita nggak bisa makan diri sendiri. Karena nafsu makannya nggak ada. Banyak sekali nggak bisa makan. Mau, tidak bisa. Karena menyakitnya menang. Upamanya kita coba. Seperti kita buang air besar 1 kali, 10 kali, 20 kali. Nah, kita lihat makanannya sudah nggak ada nafsu makan, ketakutan terbaliknya. Karena kita berpikir jangan sampai itu berbuah, bikin saya perutnya nggak enak. Jadi semua makanan yang belum cerah, jam mana bikin saya sakit perut, jadi ketakutan, kekhawatiran. Nah, hukum karma itu makhluk peta demikian. Makhluk peta itu paling sulit tentang makanan. Tolong deh perhatian makanan. Kalau mau bantu makhluk peta, tolong perhatian makanannya. Karena makanan itu mereka kesulitan dari sebab loba, dari kemerkatan tanha atau keinginan mereka yang mereka itu kemerkatan dengan makanan yang tidak layak. Yang tidak layak. Maka kenapa Sang Buddha memberikan ke kita, tolong merhati diri, berdana. Takut kita ini super palit, tahu nggak super palit? Super palit, mau makan sendiri aja nggak berani kadang-kadang. Jangan. Palit aja udah menderita, super palit. Apa itu? Tante pernah di Thailand waktu itu. Ada tante numpang tidur di satu rumah. Umat juga. Sudah lansia. Sudah 70. Orang itu berduit. Rumahnya banyak. Mobilnya banyak. Hitungnya banyak sekali yang dia ada. Kecuali makanan tidak ada. Ada kecualinya. Makanan. Pantai di situ ya bukan pandai menghina umat, tetapi sifatnya loh. Pandai kan pindapata, pagi-pagi pandai pindapata. Pandai punya satu pindapata pagi-pagi, dapat makanannya banyak, bawa pulang. Setelah itu pandai kan makan selesai itu bebas, tidak ada simpan makanan lagi. Besok buat besok, hari ini
tidak ada urusan besok. Besok cari lagi. Nah, binapata. Nah, setelah itu para Bhante makan. Setelah itu ya umat juga ikut makan. Sekaligus juga tuan rumahnya. Nah, ibunya juga ikut makan. Sisa sedikit doang. Dia ikat pakai kantong plastik. Ikat. Lalu masuk ke kulkas. Ya ampun, tahu nggak? Setiap hari itu makanan yang ibu makannya, yang sisanya doang. Dia tidak masak lagi. Dia nggak apa-apa lagi. Cuma dalam hatinya, sayang. Kalau dapat jodoh begini bisa bunuh diri loh. Makan apa kita? Kalau dia bisa bikin restoran, mungkin masih lebih uang makan itu. Dia nggak bisa makan sendiri. Dia bilang, sayang. Buka kulkasnya, ya ampun, tahu nggak? Tahu sendiri makanan yang lampau. Mungkin dari kehidupan yang lampau masih ada. Bukan mingguan doang. Mungkin dari kehidupan yang lampau, dia masih ingat. Ini masih bisa. Malam pun saya lihat keluar lagi sedikit, dipanasin lagi, makan. Saya bilang, Bu, jangan makan nanti sakit perut. Sayang. Nah, nggak, besok Bhante bisa binapata, dapat yang baru lagi. Jadi nggak apa-apa, ini mah masih bisa makan lagi. Makan sedikit, nggak habis, masuk kantong plastik, ikan lagi, masuk ke kulkas lagi. Wah, ini alam mana saya masuk di sini? Kan udah jelas Bhante binapata. Utuhnya ada, kenapa makan sisa-sisanya? Dengan satu sifatnya adalah sayang. Lalu lumayan besar itu bahagia badan dari mana? Itu kan udah calon itu. Dikit lagi jadi peta. Dikit lagi. Sayang sampai dikit lagi jadi peta benaran. Karena apa? Mentutup, tahu nggak? Bhante nggak bisa berubah sifat itu. Saya sudah bilang, Bu, lebih baik kan kasih orang habis-habisin aja udah. Besok Bhante binapata, Bhante yakin Bhante binapata uduk ibunya benar-benar utuh, masih wangi, masih hangat semuanya. Cuma senyum doang. Itu nggak makan. Yang Bhante kasih nggak makan, masuk ke kulkas. Setelah masuk kulkas 2-3 hari dipanasin lagi. Saya lihat, aduh, ini alam mana ibu nih? Kok beda sama alam sama kita ya? Sama-sama, beda alam, cuma makanan doang beda alamnya. Yang lain satu alam, cuma beda makanan doang. Yang dia nggak bisa makan yang bagus, dia pilih yang paling terakhir. Kalau utuh meninggal, sisa banyak nggak apa-apa. Kalau ayam sisa satu potong juga diikat pakai plastik, simpan. Aduh, saya bilang ini kulkas ini buat apa ya manfaatnya? Nah, ini salah satu contoh bahwa hidup kita, kenapa kita nggak bisa makan yang enak, padahal uang makannya ada, dia nggak nampak. Antara uang makan itu adalah uang murni, uang asli uduk manusia, betul nggak? Daripada kita beli mas batang bisa makan, lebih baik beli nasi dong. Kalau saya pilih, kalau saya pilih yang mana nasi, yang mana mas batang, saya tetap pilih beli makanan. Lebih murni, lebih wajah, lebih masuk akar beli makanan. Karena setiap hari kita butuh tenaga untuk berbuat kebajikan. Kalau mas batang hanya nonton, pegang-pegang juga nggak rasa bahagianya. Hanya warna-warni doang. Maka jadi sekarang kita berpikir, kenapa hidup kita dari hati loh bahagia atau menderita? Hatinya. Bhante di situ berapa bulan dong? Bhante menderita cuma satu, lihat ibu ini makan. Yang bisa bahagia. Setiap kali lihat ibu makan, saya menderita. Tidak tahu gak, saya rasa menderita banget. Kalau lihat di jendela, aduh, kalau dia koleng-koleng di dapur dikit, saya sudah tahu ya. Wah, itu mati hari yang lalu itu. Tutup mata udah lihat itu. Menwangi. Wangi. Bhante nggak tahu pakai apa bisa berubah sifat seperti ini. Kemerekatan dengan makanan itu. Dan bukan saya kasih yang sisanya, bukan makan bersama.
Benda pata semua setolok-tolok semua. Setelah biku makan, silakan, bukan sisa dari bantainya, silakan ambilnya. Tetapi nggak mau yang sisa-sisa orang diambil terakhir lalu disimpan buat makan ulang. Sebenarnya ini saya yakin mungkin ada sebagian sudah basi. Nah, inilah yang paling ringan. Coba kalau kita pandangan ke makhluk peta. Makhluk peta itu sebenarnya menderita bukan jadi petanya. Menderita sebab akibat dari lopa. Lopa itu keinginan dan keberkatannya. Nah, hati-hati kalau kita ketemu siapapun, lebih baik kita pemberi daripada minta. Karena apa? Kalau kita keberkatan, itu repot banget. Susah kalau sudah lengket ke hati sifat kita. Kenapa kita nggak latihan seperti air yang sudah jatuh di daun teratai? Yang seperti minyak gitu loh. Jatuh ke teratai tetapi nggak basah. Bolehlah ada lecikinya, tetapi jangan bikin menderita sendiri dong. Kalau bisa. Makhluk-makhluk peta, ada yang makan kotoran orang, ada yang makan air ludah orang, ada yang makanan berdada orang, ada yang makanan yang bangkai binatang yang sudah busuk punya. Semua binatang apapun kalau sudah utuh nggak bisa makan, harus tunggu terakhir. Nah, maka kalau tanya makhluk peta menderita seperti apa Bante? Menderita 12 jenis itu rata-rata makanan. Menderita tentang makanan. Nah, oleh karena itu Bante senang kalau betul kita berbuat kebajikan ini fokus ke batin. Fokus ke batin. Karena batin makhluk peta itu benar-benar itu dapat tipu, dapat bohong dari badan sendiri. Seperti mau minum air, suaranya ada di kuping, dan minum menjadi asap. Karena mau minum makan apapun masuk ke mulut seenak, mulut udah berubah jadi sekecil seperti lubang jarum. Pakai apa bisa masuk lubang jarum? Kita mau jahit juga satu menang itu mau masuk ke lubang itu setengah mati. Bagaimana kalau mulut kita segitu? Wajah mulut kita ini gede, tapi kalau mulut peta sejalumnya. Itu makanan makhluk peta. Seperti apa tahu nggak? Seperti ayam, tahu nggak? Ayamnya hebat juga deh. Matanya kiri dan kanan. Betul teh makan di tengah-tengah. Gimana jalannya? Tahu nggak ayam? Matanya kiri kanan, makanan di tengah-tengah. Kalau kompak loh, jadi bersatu. Kalau gitu patoknya belum tentu dapat. Kalau makanan kasih satu, ada patok berapa kali dapat satu. Lo kapan tanyanya? Saya pengen mau kasih sendok dia aja nggak bisa. Kesian gak ada patok berapa kali. Satu loh. Itu juga karena ayam juga. Mari disebut patok. Betul kan? Kita mau kasih yang gede-gede langsung bisa nggak satu sendok? Pernah lihat makanan ayam nggak? Patoknya satu sendok gede gitu. Enggak dong. Aduh, saya kasih segini tuh nggak? Kurang lebih 20 menit kepala petok. Kanyangnya kapan saya nggak tahu. Satu. Mata ke kanan ke kiri lagi, bukan ke berasnya. Mata kiri kanan itu miling dulu kiri kanan langsung. Aduh menderita. Tante lihat makanan ayam itu kasihan ayamnya. Oh ini karma apa ayamnya? Nah kan? Maka disebutkan karmanya masing-masing. 12 macam makhluk peta tidak yang sama. Yang paling berat itu kasihan makanan kotoran. Ada juga makanan darah-darah yang ibu yang melahirkan anak keluar darah juga. Itu salah satu makanan peta juga. Lalu ya mana tahu nggak setiap hari orang melahirkan kan? Lama dia tuh jali. Itu makanan yang cocok. Itu namanya karma tutup. Maka semua bilang makanan makhluk peta itu benar itu kalau dia seperti yang di buku Acan Pram apa tah? Cacing senang kotoran. Cacing kesenangan kotoran. Cacing dan kotoran kesayangannya. Intinya dia suka makan tai itulah.
Nah, intinya gitu loh. Makanan yang lain dia nggak suka, kasih tahu dia suka. Nah, intinya seperti itu. Memang benar loh, benar. Kita nggak bisa bohong juga loh. Kalau karma mentutup benar. Seperti kita sakit berat, lalu nggak bisa makan yang suka-suka kita. Betul kan? Kita nggak bisa suka-suka kita pada waktu kita anggap aja kita sakit menyakit yang ditentu oleh makanan yang tidak boleh makan lagi. Banyak tidak menyakit yang tidak boleh sentuh makanan ini lagi. Kalau kamu makan ini kamu akan lebih cepat mati. Ada tidak sakit begitu di tekor? Ada banyak, betul kan? Nah, seperti kita masih muda-muda kan jatuh cinta orang, betul kan? Kalau jatuh cinta orang kan sayur pahit bilang manis. Kalau sudah nikah sayur manis bilang. Nah, inilah manusia sebenarnya. Tutupan kebenaran, betul nggak? Sayur tetaplah yang pahit-pahit, jangan berubah-berubah deh. Manusia sok pintar. Kalau cinta pahit gimana pun, makan di rumah pacar bilang apa tuh nggak? Manis. Parahan sayur itu pale kan jelas sekali. Pale mana ada manisnya? Tapi pada waktu itu cintanya. Jadi kulanya, ada kulanya. Nah, coba kalau sudah nikah, cobalah. Semanis apapun jawabnya pahit gitu. Ini manusia. Nah, mentutup-tutupan. Maka kalau kita butuhkan menolong saudara-saudara yang kita meninggal dunia, itu satu macam. Yang kita mudah-mudahan saudara kita adalah Pak Rat atau Pak Siwi ke Peta. Peta cuma satu yang menerima jasa kebajikan ini karena ini sudah enteng, sudah ringan. Sakit beratnya sudah mulai bisa makan sendiri. Sudah mulai ada nafsu makan kalau bilang sakit. Kalau yang 11 janin itu masih parah, masih di ICU. Nah, tidak bisa dikirim oleh saudara siapapun masuk. Dokter bilang, sudah tidak boleh, belum sadar orangnya. Upamanya, mentutup. Yang pakai mana dokter? Saya kan saudaranya, dia suka makanan ini. Belum bisa. Orang ini kalau kasih sekarang tenaga talan, tenaga buang, in-out-nya nggak bisa. Bisa mati loh dia. Itu tidak boleh. Tunggu kapan? Tunggu keluar dari ruang ICU ke ruang biasa. Sampai dia rasanya, lidahnya sudah ada rasa sendiri. Itu barusan boleh izinkan. Nah, upamanya kalau Pak Rat atau Pak Ciwi ke Peta. Peta yang kita bisa menolong, peta yang sudah ada nafsu makan. Sudah berizinkan oleh karmanya, sudah enteng banget. Sudah bisa datang ke rumah kita. Yang suka disebutkan di Husen pintu segala macam. Sebutnya itu salah satu doang. Semuanya makhluk peta di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Kalau kita lihat duduk di sini kalah. Peta pasti lebih banyak daripada yang duduk di sini. Kalau bisa lihat, untungnya nggak lihat. Betul nggak? Untungnya, bukan rugi, untungnya. Jangan lihat dulu, nanti nggak punya teman. Ya, maka jadi kita harus usahakan berbuat kebajikan itu adalah parita. Baca parita pun dia bergembira. Kali dia sudah ada nafsu untuk karma baiknya. Ini yang kita butuhkan. Kalau bisa sih, coba kalau kita Bante sarankan juga kepada saudara kandungan. Bante kalau saya terima jasa kepada saudara saya pakai mana caranya? Kalau lebih bagus, mau nggak mau, kadang-kadang saya suruh kita menjalankan sila dulu. Pancasila. Kenapa? Sila itu salah satu silena suka tingganti. Dia suka batin yang lebih bersih. Silena fokusan pada kesehatan kita itulah memperoleh rezekinya. Nah, silena fokusan pada. Maka menjalankan sila itu lalu berdana. Coba kalau upacara malam ini dari rumah sudah bertekad untuk menjalankan sila. Nah, sila itu gabung sama patidana, kuat loh. Kuat loh. Kenapa? Makhluk peta suka muncul sama para bhikkhu sangha. Karena para bhikkhu sangha itu dasarnya ada silanya. Nah, jadi standby gitu bahasanya. Datang itu nggak kecewa.
tidak kecewa. Karena para Bhante itu sangka. Sangka itu jasa juga hak milik bersama, ketenangan juga hak milik bersama, kebijaksanaan juga demikian. Maka Bhante harapan kita, kalau kita tidak ada contoh buat patidana, siapa yang mau lakukan? Ini kadang-kadang seperti adat, kadang-kadang seperti agama, kadang-kadang seperti suka lah lakukan, tidak suka nggak lakukan. Kalau mau saya terima kasih, apa salahnya? Pada saat ini upacara minta maaf, upacara memaafkan, supaya hidup kita ini kalau lihat orang sukses itu kita bahagia kok. Maka ingat baik-baik bahwa kita ini satu sisi patidana, makhluk peta anumodhana maya, jasa akan muncul karena terima. Kita dikirim aja, terima nggak terima urusan peta. Kalau masih parah, ya sabar, suruh sabar. Karma kamu sih pelit kelamaan, betul kan? Kemerkatan juga kelamaan. Banyak kok, seperti di kebun ada satu makhluk di situ. Nah kan, cuma caka walisan doang dia bilang. Saya cuma tugas caka walisan doang. Terus para Bhante mau bantu ingat, belum bisa. Karena kemerkatan walisan itu pemiliknya belum datang. Dia belum bisa lepas kemerkatan itu. Itu salah satu disebutkan peta caka walisan. Nah, kenapa? Dia belum bisa terima kebajikan dari kita. Karena hati dia belum bisa melepas dari kemerkatan warisan itu. Nah, inilah disebutkan lopa lalu kemerkatan. Keinginan kita ikatan. Jangan sampai lupa. Banyak manusia meninggal dunia, lahir menjadi apa sih yang kain-kain orang itu? Apa sih? Bukan pocong. Yang suka nempel di kain itu binatang kecil-kecil itu. Utuh. Kenapa sampai lahir jadi utuh? Kala-kala suka itu, suka pakaian itu, kemerkatan. Dari makhluk bagus-bagus manusia berubah jadi utuh, kan sayang. Utuh pakai baju jadi apa jadi bajunya? Hanya nempel di situ aja. Dari hati bikin wujud manusia menjadi utuh. Sampai samudra sampai bingung. Aduh, kalau lupa kamu, karena kemerkatan kamu. Jangan kemerkatan sembarangan mulai dari sekarang. Kita ikhlas sedikit lah. Numpang ada lo numpang. Tahu nggak transit? Transit jadi manusia. Transit jadi manusia baik-baik. Pergi juga pergi yang lebih atas dong. Bawakan sila. Dasar jangan kalau sila itu upamanya kalau pandangan karma baik itu dari sila, samadhi dan panjang tidak begitu parah. Kenapa? Menjalankan ke depan, bukan ke belakang. Di belakang itu alatnya kita mundur lagi yang lampau kita. Kita pernah jadi peta loh. Kita pernah jadi asuna loh. Kita pernah jadi makhluk neraka. Kita pernah jadi binatang. Jangan mundur itu lagi. Dorong diri sendiri. Susah payah meninggal dunia dengan manusiaan benaran. Meninggal dunia dengan hati manusia. Nah, dorong ke depan. Ke depan itu jelas sekali. Kita bisa pilih kok mau berbuat baik, mau berbuat tidak baik. Kalau yang lampau tutup buku aja. Karena Sang Buddha bersabda bahwa yang lampau kita itu yang parah karma. Yang pernah jadi makhluk peta. Udah sifat-sifat peta dikeluarkan aja dulu. Tutup buku, jangan serakah, jangan kemerkatan. Suka berdana, suka berbagi, suka boleh, tetapi jangan kemerkatan. Seperti kita suka sama badan. Menderita tidak? Badan kan semakin usia tua, betul nggak? Suka gimana pun tetap tua di wajah. Betul nggak? Kecuali yang pula-pula ke klinik, ke operasi, itu badan. Gimana sih suluh orang suka yang bohong? Berapa lama juga bosan. Betul kan? Banyak kok umat bilang gini, Tante, saya dapat jodoh. Kenapa? Dulu saya jelek, sejak saya operasi, para semua suka sama saya. Saya yakin, suka satu, kecewa satu. Suka dua, kecewa dua. Cowok 10 suka sama kamu, kecewa 10-nya. Kenapa? Siapa yang suka yang palsu? Betul nggak? Nggak ada bisa, nggak bosan. Asli aja bosan, gimana palsunya? Kamu bisa rahasia nggak? Gigi kamu ompong udah berapa banyak? Sekarang kamu di pula-pula senyum
Dia suka apa? Dia suka saya senyum. Padahal dia nggak suka, dia nggak tahu loh, saya suruh ongpong 2 atau 3. Saya dengar begitu aja, saya suruh mulai nganyakin. Wah, dia itu yang suka itu juga milik yang sama juga, kegelapan batin. Nah kan, karena suka yang palsu, siapa sih suka yang palsu? Maka hal ini, malam ini, saat ini, murnilah berbuat baik di hati. Makhluk peta tahu loh, kita ini berbuat baik pada sesungguh-sungguh atau pula-pula. Mereka datang, mereka dapat turut bergembira atau tidak. Mereka akan lihat awalnya, tengahnya, dan akhirnya. Maka upacara ini sangat penting. Anggap aja kita peduli perhatian sama saudara kita yang sedang sakit. Betul tidak? Inilah mereka akan kecewa, tidak kecewa sama saudara sendiri. Karena tidak pernah pelimpahan jasa kepada mereka. Anggap aja kalau Bante sakit, saudara saya tidak yang nengokin, teman baik saya nggak pernah dipeduli. Aduh, rasanya apa? Rasanya, aduh, lebih baik nggak usah ada, betul tidak? Makhluk peta demikian. Padahal waktu masih hidup, jadi kepala rumah tangga, rumah beliau juga, mobil beliau juga, uang makan, uang sekolah, semua dari leluhur kita. Maksudnya kakek nenek, papa mama kita. Setelah beda alam sedikit, dicewekin, masa bodoh, saya nggak mau tahu, yang penting warisan jangan dibawa kemana-kemana. Kalau begitu saya yakin lah itu makhluk peta agak lama begitu. Untungnya ada ajaran Sang Buddha memberitakannya kepada, tolonglah ada satu makhluk peta sedang tunggu saudara datang. Seperti sakit karma lopa. Kita yang menolong mereka, tarik mereka keluar dari alam kelaparan. Siapa lagi? Tante sudah bilang berapa kali-kali bahwa Tante titip saudara saya bilang ya titip. Tiba-tiba titip ke Tante. Apa titipnya? Titip saudara meninggal dunia. Doa titip Tante. Kalau saudara saya jadi makhluk peta juga titip ke Tante. Kalau Tante jadi peta titip ke siapa sih? Bentoklah saya. Maka jadi lebih baik ehipasiko caga dili. Jangan jadi makhluk peta, sudah jadi peta metitip ke Bante, sudah kelaparan metitip ke Bante. Bante cuma makan sehari sekali lagi. Coba ikutlah apalah kamu. Makanya titip lebih baik titip umat makan 3 kali. Titip ke Bante, urus loh. Kenapa? Bante di kebun sehari sekali doang. Nah, jadi puasa 2 kali loh. Hati-hati saudara kamu difoto gemuk-gemuk. Titip ke Bante langsing loh. Hati-hati titip ke Bante tentang makanannya semakin berkurang loh. Maka jadi Bapak Ibu tolong ya peduli perhatian saudara yang telah meninggal dunia itu akan maju. Rezeki dari saudara belum putus. Bahagia dari saudara yang telah meninggal dunia masih banyak yang mereka kekuasaan loh. Betul nggak? Maka jangan lupa mereka masih hidup. Jangan berpikir mereka sudah tidak ada apa lagi. Salah. Karena yang meninggal dunia cuma pindah itu cuma badan doang. Batin tetap mamamu, papamu. Apalagi dia juga akan di samping Anda sekalian karena darah daging ada sama anak-anaknya. Betul tidak? Darah siapa yang duduk di sini? Darah mama papa. Daging siapa? Daging papa mama. Kulit yang milik papa mama. Jangan sampai pikiran milik tetangga, bahaya. Betul nggak? Makanya DNA masih papa mama loh. Berarti papa mama kalau batin masih hidup. Kasihan mereka itu, papa kita, mama kita. Jangan titip ke orang. Kita kan masih bisa dibantulah ya. Maka Bante senang kalau kita ikut patidana. Jangan bosan. Seperti orang tua mempesankan anak tidak pernah hari libur. Betul nggak? Tidak pernah ada hari libur. Seperti hari ulang tahun kita itu kan pakai uang sekian banyak untuk ulang tahun. Untuk patidana itu berapa? 1 tahun sekali. Kita merasa itu mau terima kasih, berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia itu masih hidup loh batinnya. Badan doang yang disebut kremasi atau makam. Batin itu tetap mama papa kita. Jangan lupa mereka bisa bikin kita bangkrut juga. Mereka bisa bangkitkan kita juga. Masih utuh. Maka Bante yakin bahwa kata wedita kepada
leluhur itu maju. Nah, ketanju kata widhita kepada papa mama, kepada sanak keluarga dan semua makhluk. Jalan ini jalan sudah benar, jangan stop, jangan berhenti, jalan aja. Terima kasih kepada semua batin, nah semua makhluk sampai satta bhavantu sukitata. Maka hari ini Tante melihat kita itu betul-betul itu kita juga akan meninggal dunia juga loh. Jangan pula-pula, oh mama papa nggak ada, saya selalu ada. Tidak tentu, betul tidak? Tidak tentu. Maka kita juga, siapa yang meninggal dunia, saya juga seperti itu. Siapa yang pernah kaya, saya juga pernah kaya. Siapa yang miskin, saya juga pernah miskin. Harus seperti itu, renungkan kebenarannya. Malam ini kalau mereka datang, mereka lihat papa mama atau anak-anak melaksanakan patidana, Tante merasa itu peduli perhatian ke hati yang sedang tidak ada badan. Mana tahu hari ini anak-anak yang baik hati ini bisa naik dari makhluk peta lahir di alam berbahagia. Setuju tidak? Nah, dari tangan kita ya. Maka semoga dan juga anumodana terima kasih kepada para bhikkhu sangha yang hadir sekian banyak untuk menolong kita, untuk peduli perhatian kepada foto-foto kita, baik ada Tante juga, ada saudara umat-umat kita juga, semuanya ini bersaudara. Maka semoga doa juga saudara, meditasi juga saudara, memberikan dhamma juga saudara, makanan badan juga saudara, makanan batin juga saudara. Semoga bahagia fisik, semoga mereka lahir di alam yang makmur, alam yang jangan ada kemiskinan dan ada kelaparan lagi. Semoga makhluk semua datang malam ini pun semoga mereka turut bergembira lahir di alam yang lebih berbahagia. Anumodhana sape satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu.